Bab 3 Teman Baru. Dinda berjalan ke kantin, di sana sudah penuh dengan para karyawan yang sedang menikmati makan siang. Dinda memilih menu makan siangnya kemudian mencari tempat duduk yang kosong. Dinda melihat ada kursi yang kosong di sebelah cewek berjilbab. Sepertinya aku duduk di situ aja deh. Dinda menarik kursi yang kosong kemudian duduk di samping salah satu karyawan di perusahaan ini. Boleh aku duduk di sini? Tanya Dinda untuk memulai percakapan untuk berkenalan. Silahkan, jawab wanita itu sambil tersenyum. Kamu karyawan baru di sini. Aku baru kali ini melihat kamu, tanya wanita itu. Iya, aku baru kemarin mulai kerja di sini, jawab Dinda ramah. Namaku Febri, aku di bagian HRD lantai 10, Febri mengulurkan tangannya disambut Dinda dengan santai. Aku Dinda, sekretaris lantai 13. Kamu sekretaris CEO yang baru. Febri kelihatan terkejut. Dinda menganggukkan wajahnya. Wah, salam kenal, semoga kita bisa berteman ya. Dulu aku juga kenal sekretaris bos yang lama namanya Mbak Tia. Dia harus resign setelah melahirkan anaknya yang ketiga. Dia mau fokus mengurus keluarganya. Iya, aku sudah dengar dari Pak Angga, jawab Dinda. Pak Angga asisten CEO yang cool itu. Mata Febri berbinar menyebut nama Angga. Pak Angga tuh 11-12 sama Pak Randy. Cool dan keren lah, banyak cewek-cewek di kantor ini yang ngefans sama mereka. Termasuk kamu, tanya Dinda tertawa. Ah, aku hanya penggemar rahasia, mengagumi dari jauh. Aku sadar diri mana mungkin pejabat seperti mereka akan melirik kita yang hanya karyawan biasa. Kamu tahu manajer keuangan Ibu Sinta namanya dari dulu selalu mengejar-ngejar Pak Angga. Semua karyawan satu gedung ini mengetahuinya. Orangnya cantik sih tapi ganjen dan kecentilan. Febri membocorkan berita yang panas tentang kantor ini. Makan siang yang menyenangkan, Dinda senang mendapatkan teman baru di sini. Sepertinya Febri anaknya asik diajak berteman dan ceria. Dinda jadi semakin bersemangat kerja di perusahaan ini. Tak terasa waktu 30 menit mereka gunakan untuk makan siang sambil ngobrol. Setelah itu mereka ke musala untuk salat zuhur bersama dan setelah itu mereka kembali ke ruangan masing-masing setelah bertukar nomor handphone dan janji besok makan siang bersama lagi. Dinda duduk kembali ke meja kerjanya dan melihat Pak Angga yang baru saja keluar dari ruangan bos besar. Mungkin mereka makan siang bersama di ruang kerja bos. Kamu sudah makan siang, Din? Sapa Angga ramah. Sudah Pak, jawab Dinda singkat. Jangan panggil Pak dong, aku merasa ketuaan. Aku udah lihat profil kamu di surat lamaran. Umur kita hampir sama kok, panggil namaku aja ya Angga. Baiklah Pak Angga, Dinda sedikit ragu menyebutnya. Oh iya Din, kamu dipanggil Pak Bos tuh di dalam, mungkin menyangkut meeting jam 2 nanti, Angga menyampaikan pesan bosnya kemudian dia kembali ke ruangannya. Tok, tok. Permisi Pak, tadi kata Pak Angga, Bapak memanggil saya. Dinda mengetuk pintu dan masuk ke ruangan CEO. Siapkan berkas meeting saya jam 2, sebentar lagi saya akan berangkat bersama Angga. Kalau sampai waktu jam kerja habis kami belum pulang kamu langsung aja pulang, jangan nunggu kami lagi, Randy bicara tanpa menatap sedikit pun ke arah Dinda. Baik Pak, Dinda berjalan keluar. Katanya kalau sedang bicara dengan seseorang wajah harus menatap orang tersebut, bisanya cuma bilangin orang aja dia sendiri aja begitu, emangnya aku batu apa? Dasar bos beku, beruang kutub. Dinda melangkah keluar tapi sebelum Dinda menyentuh pintu tiba-tiba Randy memanggilnya. Oh iya, sudah 2 hari kamu kerja tapi aku belum menyimpan nomor HP kamu. Siapa tahu aku perlu bantuan kamu mendadak. Dinda balik badan dan menghadap ke arah bosnya.
Nih masukkan nomor HP kamu. Randy memberikan HP-nya sendiri ke arah Dinda. Dinda memegang HP bosnya dan menatap benda tersebut. Buka saja HP saya, gak pakai kunci, gak ada yang perlu saya rahasiakan di dalam itu. Masih dengan sikap yang dingin tanpa menatap Dinda, dia sibuk memilah berkas yang ada di mejanya. Dinda membuka HP bosnya dan melihat gambar Randy yang menjadi wallpapernya. Randy menggunakan jas dan kacamata hitam tanpa senyum. Wajah datar tanpa ekspresi tapi tampan. Otakku korslet kayaknya setiap melihat sesuatu yang berhubungan dengan tubuh bosnya ini, seperti ada sengatan listrik yang memercik di kepalanya. Takut berlarut-larut Dinda mengetik nomor HP-nya sendiri di HP bosnya. Saya balik ke ruangan saya ya Pak. Dinda melangkah tanpa menanti jawaban dari bos dinginnya itu. Lagian dia juga gak akan menjawabnya. Randy mengambil HP-nya dan melihat nomor HP yang diketikkan Dinda, kemudian menyimpannya. 10 menit kemudian Dinda dan Angga masuk ke ruangannya bersamaan. Bos, sudah bisa kita berangkat? Tanya Angga. Dinda maju dan memberikan bahan rapat kepada Angga. Niga, aku sudah siapkan semua bahan rapat sama persis dengan email yang tadi aku kirim ke kamu. Oke Din, aku sudah mempelajarinya tadi. Randy memakai jasnya yang tadi sempat dia buka pada saat makan siang, kemudian dia merapikan letak dasinya yang miring sambil melangkah keluar. Maaf Pak, tiba-tiba Dinda melangkah ke arah Randy semakin dekat dan mengarahkan tangannya ke arah Randy. Seketika Randy berhenti menahan napas karena seperti mendapatkan serangan yang tiba-tiba. Dinda melipat kerah jas Randy yang tadi tidak rapi saat dipakai Randy. Kukira dia mau melakukan sesuatu padaku, kenapa jantungku berdetak kencang ya. Udah Pak, sekarang tampilan Bapak sudah sempurna. Dinda bersikap biasa saja tanpa merasa salah tingkah karena memang dia benar-benar ingin membenahi tampilan bosnya itu tanpa ada maksud tertentu. Randy segera melangkah keluar menutupi sikapnya yang sebenarnya sedang salah tingkah. Tentu saja baik Angga atau Dinda tidak melihat perubahan di wajah Randy. Kami pergi dulu ya Din, kamu siapkan jadwal bos dan bahan untuk rapat besok. Aku udah kirim email ke kamu materi rapat besok. Angga berlalu menyusul bosnya. Oke Ga, aku akan melihatnya. Dinda menatap kepergian mereka. Randy yang sudah berjalan sejajar dengan Angga tiba-tiba bertanya. Dari tadi aku dengar kamu dan Dinda bicaranya terlihat sangat akrab. Dia sudah menyapa kamu dengan memanggil nama saja tanpa embel-embel Bapak. Iya bos, kami kan rekan kerja yang tugasnya hampir sama, membantu dan mengurus semua keperluan bos, jadi biar lebih akrab aja, lagian umur kami juga sebaya kok, saya rasa gak ada masalah. Angga bersikap hanya kepada bosnya saja yang tidak jaim karena dia memang sudah kenal lama dengan bosnya itu, bahkan sebelum perusahaan Baskara Corp ini sukses seperti sekarang ini. Bisa dibilang dia juga orang yang sangat berperan penting membantu Randy dalam membesarkan perusahaan ini. Tapi kalau sedang bersama orang lain Angga tetap menjaga sikap dan jaga wibawa, katanya biar orang segan dan dia juga terlihat lebih keren dan cool. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya semua itu dengan pekerjaannya, tapi Randy tidak mempermasalahkannya. Hari ini Randy dan Angga meeting sampai malam, jadi mereka tidak balik lagi ke kantor. Sesuai instruksi atasannya, Dinda pulang ke rumah tanpa menunggu bosnya itu balik ke kantor. Bos, ada sedikit masalah di kantor cabang kita. Sementara besok kita harus terbang ke Provinsi A sesuai dengan agenda kita minggu lalu. Angga menyampaikan keadaan terbaru tentang perusahaan mereka. Urusan kantor cabang aku serahkan pada kamu, selesaikan secepatnya biar aku saja yang ke Provinsi A. Bos bisa pergi sendiri. Angga menatap bosnya itu. Aku akan mengajak Dinda ikut denganku biar nanti dia bisa membantuku di sana. Cepat kamu sampaikan pada Dinda agar dia bisa bersiap-siap.
Randy melangkah menuju meja Dinda dan menyampaikan apa yang diinstruksikan pimpinan mereka. Dinda masuk ke ruangan Randy setelah mengetuk pintu. Sudah 1 minggu Dinda bekerja di sini dan dia sudah mulai terbiasa dengan suasana kantornya dan sudah bisa beradaptasi di perusahaan ini. Pak, tadi Angga menyampaikan kepada saya kalau besok saya yang akan menggantikan beliau menemani Bapak keluar kota. Dinda menatap Randy. Iya, Angga ada urusan penting di kantor cabang jadi kamu yang akan menemani saya besok. Siapkan semua keperluan kita besok. Semua bahan-bahan rapat dan perlengkapan kamu juga. Oh iya, di sana kita juga akan survei lokasi jadi mungkin akan ke lapangan. Kamu siapkan stamina dan perlengkapan kamu karena kita tidak kerja di dalam kantor. Di sana kita akan terjun langsung ke lapangan. Kamu sanggup? Tanya Randy kepada Dinda. Insya Allah saya sanggup, Pak. Baiklah Pak, saya akan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Saya permisi. Dinda melangkah pergi meninggalkan Randy. Baskara Corp adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang penyediaan alat berat. Jadi, perusahaan ini bisa bekerja sama dengan perusahaan apapun dan sering ikut tender perusahaan besar. Kali ini Baskara Corp bekerja sama dengan perusahaan komunikasi. Perusahaan mereka yang membantu dalam pembangunan tower ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi ini adalah proyek yang besar. Randy tidak pernah main-main dengan pekerjaannya. Dia akan bekerja total dan tidak kenal kata gagal. Dan dia akan terjun langsung memantau setiap proyek yang dia pegang sehingga semua proyek selesai dengan hasil yang memuaskan. Ini yang membuat perusahaan-perusahaan besar merasa puas bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin Randy. Perjalanan luar kota kali ini dijadwalkan seminggu karena mereka tidak hanya berkeliling di ibu kota provinsi tapi mungkin mereka akan terjun langsung memeriksa sampai ke kota-kota kecil di provinsi tersebut. Perjalanan luar kota pertama bagi Dinda di perusahaan ini dan mungkin akan sangat melelahkan. Tapi ini sudah menjadi tugasnya menemani, membantu dan menyiapkan semua keperluan pimpinan tertinggi di Baskara Corp. Dinda sudah memasukkan bajunya ke dalam koper dan malam ini dia akan cepat tidur agar besok tidak terlambat berangkat ke bandara. Pagi-pagi Angga sudah mengirim pesan kepada Dinda mengabarkan bahwa dia akan menjemput Dinda ke rumahnya. Setelah itu mereka bersama-sama menjemput bos besar kemudian berangkat menuju bandara. Jam 7 pagi Angga sudah sampai di depan rumah Dinda. Setelah berpamitan dengan mama dan kakaknya Dinda pun berangkat bersama Angga menuju apartemen Randy. Sampailah mereka di sebuah gedung tinggi di mana ini merupakan apartemen elit yang terkenal di kota ini dengan fasilitas yang paling lengkap. Angga dan Dinda masuk ke dalam lift menuju lantai 20, lantai teratas di mana di lantai ini hanya terdapat 2 apartemen dan 2 apartemen ini yang paling besar di gedung tersebut. Ting, tong. Angga menekan tombol bel kemudian pintu dibuka oleh Randy. Pagi bos, udah siap. Kita langsung go. Angga menyapa bosnya dengan semangat dan senyum ceria. Dinda sudah mengerti dengan sifat Angga. Hanya di depannya Angga bisa terlihat akrab dengan bosnya. Tidak seperti atasan pada bawahan tapi hubungan mereka lebih terlihat bersahabat dan bersaudara. Angga sering menggoda bosnya itu dan bercanda. Tetapi kalau pada orang lain Angga sama persis seperti bosnya, dingin dan cuek. Dinda pernah menanyakan hal itu pada Angga. Mengapa padanya Angga tidak menutupi sifat aslinya? Angga malah menjawabnya dengan kocak. Aku kan istri pertama bos dan kamu istri kedua. Sesama madu dilarang saling menutupi. Dinda tertawa mendengar penjelasan Angga yang gak masuk akal. Saya sudah siap, kamu bawa koper saya di kamar, perintah Randy pada Angga. Siap bos, Angga menaikkan tangannya ke kepala memberi hormat. Wajah Randy tetap datar menanggapi canda pagi Angga. Dasar bos dingin, mukanya beku seperti es. Tapi pagi ini tampilan Randy sangat santai menggunakan celana jeans dan kaos kerah.
Ah, semakin tampan aja si bos beku ini. Batin Dinda meronta. Tak menunggu lama lagi mereka bertiga berangkat menuju bandara. Angga hanya mengantarkan mereka saja, setelah itu dia kembali bergerak menuju kantor cabang yang bermasalah. Dia akan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada. Di pesawat Dinda dan Randy duduk bersebelahan. Randy tetap dengan setelan dingin dan cueknya. Membuka majalah bisnis tanpa memperhatikan sekelilingnya seolah-olah dia larut dengan pikirannya sendiri. Dinda menutupi kegugupannya saat bersama Randy. Sudah seminggu bekerja baru kali ini Dinda berada sangat dekat dengan bosnya itu. Jantungnya seperti mau copot karena dak-dikduk. Untuk mengatasi kegugupannya Dinda memasang headset di telinganya dan dia mulai memutar lagu kesayangannya yang ada tersimpan di memori HP-nya. Tanpa terasa Dinda tertidur dan tanpa dia sadari kepalanya menempel di bahu Randy seperti mencari kenyamanan. Randy terkejut dan melirik ke arah Dinda. Dinda sudah tidur dengan nyenyaknya. Baru kali ini Randy bisa melihat wajah Dinda dengan sangat dekat. Dinda memiliki warna kulit tidak putih tapi sawo matang, hidungnya mancung, wajahnya ayu dan manis sekali. Di bawah bibirnya ada tahi lalat kecil membuat bibirnya terlihat semakin seksi. Tubuhnya langsing dengan tinggi 165 cm. Sebenarnya tubuhnya JG seksi tapi dia tidak pernah memperlihatkannya karena dia selalu membungkus tubuhnya dengan pakaian yang sopan dan jilbab. Ya, Randy sangat senang melihatnya. Entah mengapa sudah seminggu ini Randy sering memperhatikan wajah dan penampilan Dinda di kantor dan diam-diam dia mengaguminya. Padahal sebelumnya pacar-pacar Randy dari golongan sosialita. Wanita-wanita yang cantik dan seksi, kalau tidak dia tidak akan melirik wanita tersebut. Entah mengapa Dinda berbeda, apa yang ada di diri Dinda meruntuhkan semua penilaian Randy terhadap wanita. Wanita ini bisa menjaga dirinya agar terlihat dihargai di depan pria. Wajahnya ceria tapi tidak murahan, setiap bertemu dengan pria sikapnya selalu sopan dan tidak ada kesan genit. Randy sering melihat saat meeting dengan klien para pria banyak yang meliriknya tapi Dinda tidak pernah mengambil kesempatan dan terkesan merayu. Dia bekerja secara profesional. Satu lagi, Dinda sangat alim menurut Randy. Pada waktu-waktu salat dia selalu pergi ke musala. Randy yang selama ini sudah sangat jauh dari Tuhan merasa sejuk hatinya setiap melihat Dinda selesai salat. Wajahnya teduh dan manis. Ah, apakah aku mulai tertarik padanya? Batin Randy. Tiba-tiba Randy mulai ngantuk karena kepala Dinda yang bersender di bahunya membuat hatinya menghangat dan nyaman. Akhirnya mereka berdua tertidur di pesawat dengan kepala yang saling bertaut. Dinda terbangun dari tidurnya merasa berat di kepalanya. Ternyata Dinda tidur di bahu Randy dan Randy juga saat ini sedang tertidur. Kepalanya menimpa kepala Dinda. Pelan-pelan Dinda membetulkan letak kepala Randy agar tegak. Randy tidur dengan tenang. Pada saat ini Dinda bisa lebih leluasa melihat wajah Randy saat tidur. Kamu sangat tampan, bos. Dengan hidung mancung, alis mata yang tebal dan mata kamu yang tajam membuat Dinda salah tingkah jika Randy sedang memandangnya. Sangat sulit menutupi kegugupanku setiap kau melihatku. Randy jarang sekali terlihat tersenyum, biasanya wajahnya selalu datar tanpa ekspresi. Sesekali kalau sedang bersama klien, baru Randy tersenyum dan tertawa saat berkelakar dan Dinda melihat ada lesung pipi saat dia tersenyum dan jambang yang terawat menutupi rahang pipinya yang tegas menambah ketampanan wajah Randy. Kau terlihat sangat jantan, bos. Duh. Jaga pandangan Dinda, ingat dirimu ada di level mana, jangankan untuk menyukainya, untuk mengaguminya pun Dinda sangat takut terjerat dengan hatinya sendiri. Dinda menghapus angan-angan itu kemudian mengalihkan pandangannya ke jendela pesawat. Kita sudah sampai, tanya Randy kepada Dinda. Sebentar lagi, Pak. Mereka kembali merasa canggung saat seperti ini. Pesawat mendarat di Provinsi A. Randy dan Dinda dijemput oleh perwakilan dari klien mereka dan diantar ke hotel termewah di kota itu. Kamar mereka terletak bersebelahan.
Mereka masuk ke kamar masing-masing dan istirahat karena nanti malam akan ada jamuan makan malam sambil membahas agenda mereka selama di provinsi ini. Dinda mengelilingi setiap sudut kamar hotel ini. Kamar ini besar sekali dibandingkan dengan kamarku, kamar ini sangat sejuk dan nyaman. Walau ini dinas luar kota, anggap kau sedang berpiknik Dinda. Nikmatilah semua fasilitasnya. Dinda tersenyum sendiri di kamar dan rebahan di atas tempat tidur dan matanya terpejam, perlahan nafasnya teratur. Dinda tidur kembali karena lelah di perjalanan. Bersambung.